Shalom rekan-rekan kasih Tuhan Yesus, saya Michael John Sulistiawan dan saat ini saya akan memberikan ulasan sebuah buku dengan judul yaitu Modal Pelayanan yang Dahsyat. Buku ini ditulis oleh Pendeta Gilbert untuk pemimpin gereja, pelayan gereja, dan hamba Tuhan. Selamat menyaksikan. Bab pertama yaitu tentang etika surgawi. Pelayan Tuhan bukanlah orang-orang yang coba untuk melayani Tuhan, melainkan oleh karena itu wajib memiliki etika surgawi. Di antaranya hubungan dengan Tuhan, tanggung jawab keseharian, hubungan dengan sesama pelayanan Tuhan, dan hubungan dengan pemanfaatan waktu. Bab 2 yaitu kuasa hebat atas kita. Kita terpanggil untuk siap taat dan siap bekerja dengan sukacita. Melihat kesempatan melayani sebagai anugerah, melihat tantangan dan pergumulan dalam pelayanan sebagai investasi, dan siap menerima teguran. Bab 3, Tuhan menerima kita apa adanya. Pelayan Tuhan adalah orang yang menerima orang lain apa adanya, sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar tetapi untuk mencari orang berdosa. Oleh karena itu kita pasti dibentuk, proses, tegur, didik, dilatih, dan diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. 7 keputusan yang salah dari hamba Tuhan, yaitu antaranya adalah keputusan untuk mengeluh, kecewa dan mendendam terkait dengan masa lalu, mendiamkan masalah, keputusan untuk berasumsi, mengeraskan hati dan tidak mau minta maaf, selalu merasa benar dan tidak mau mengakui kesalahan. Bab 5, pelayanan adalah harta. Pelayanan bukanlah pekerjaan dan juga bukan beban. Ketika kita diberi Tuhan kesempatan untuk melayani, maka itu adalah harta kita. Berarti menolak dan meninggalkan pelayanan adalah kebodohan. Mengapa? Karena setiap orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapat upah. Pemimpin yang dahsyat, ia adalah orang yang sadar memiliki harta untuk perlu dibagikan, percaya dan mendelegasikan tugas, mengenal kapasitas setiap tim, membagikan visinya, selalu sadar akan ada duri dalam tim, mampu mengatur dengan baik, memberikan tanggung jawab dan reward, memiliki wawasan mengenai kerajaan Allah, dan memiliki keseimbangan dan memberlakukannya, serta memiliki karakter yang baik. 7 identitas seorang penerobos. Krisis identitas juga bukan sebagian dari persoalan, melainkan bagian dari serangan setan. Mengapa kita membutuhkan orang-orang yang yakin akan identitasnya? Karena yang pertama, pasti ia akan memiliki fokus dan visi yang jelas. Yang kedua, memiliki semangat untuk terus berbenah diri. Yang ketiga, memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan masalah. Yang keempat, memiliki identitas untuk apapun yang dia kerjakan. Bab 8, latihan seorang pelayan Kristus. Menjadi pelayan yang terlatih, pelayan Tuhan ingin semakin maju berkualitas dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Latihan untuk positif, latihan untuk selalu hidup dalam kasih, peka dan intim dengan Tuhan, dan selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bab 9, ini adalah tentang tidak mau menghiraukan firman Tuhan. Dan ini perlu dihindari, karena perintah Tuhan itu tidak sukar. Dia tidak pernah menyuruh hal-hal yang sukar kepada kita. Yang paling sukar adalah menaklukkan ego kita. Ingat, firman Tuhan adalah sumber kekuatan, jalan keluar, kemenangan, dan kuasa. Bab 10 yaitu sakit hati. Sakit hati adalah penyakit rohani yang sangat berbahaya yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Mengapa pelayan Tuhan bisa sakit hati? Karena pada dasarnya setiap orang berpotensi untuk memiliki sakit hati. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita juga berpotensi punya sakit hati. Oleh karena itu selalu hati-hati. Bab 11 yaitu kesetiaan adalah modal utama pelayan Tuhan. Kesetiaan adalah modal utama pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tanpa kesetiaan adalah pelayan Tuhan yang tidak berguna. Pelayan Tuhan yang tidak setia adalah pelayan Tuhan yang berkhianat. Bab 12, hati-hati tentang penyamaran iblis. Penyamaran adalah budaya dan teknik iblis untuk mengelabui manusia sehingga ia dapat menjalankan misi-misinya. Karena itu harus waspada. Bab 13 yaitu usaha setan untuk menghancurkan rumah Tuhan. Yang pertama adalah menghamirkan sehingga yang melayani tidak hidup dengan kudus. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, menempatkan kekecewaan dan kepahitan dalam diri manusia. 4, membingungkan tubuh Kristus.
Yang kelima, membuat pikiran orang percaya bahkan mereka yang sudah melayani sehingga memiliki pola pikir duniawi. Bab 14, adakanlah penjagaan di benteng Tuhan. Tuhan menghendaki kita mengadakan penjagaan di benteng karena ada perusak, pembongkar, pembuat kekacauan, pembuat onar, pembuat gara-gara, pengacau serta mengadakan penyerangan terhadap benteng. Selama benteng kita masih kuat, selalu ada harapan bagi kita untuk menang di dalam Tuhan. Bab 15, api yang baru. Sejatinya pelayan Tuhan membutuhkan api yang baru. Seorang pemimpin juga harus memiliki api yang baru, agar semakin lama melayani, semakin baik hidupnya dan juga pribadinya, semakin dahsyat dan luar biasa juga pelayanannya. Bab 16, siap menjadi tentara Tuhan. Bagaimana melangkah menjadi tentara-tentara Kristus? Di antaranya, hidup dalam tuntutan kuasa Roh Kudus, hidup dalam kesatuan, saling menghormati dan saling menghargai, hidup fokus pada misi Allah, dan tidak membiarkan apapun untuk membunuh kita. Bab 17, siap dengan apa yang ada. Hamba Tuhan harus siap melayani dengan apa yang ada, siap menerima apa yang ada, tetapi tidak melayani dengan apa adanya. Bab 18, berjalan maju. Kemapanan dan senioritas itu baik, namun seringkali menjadi musuh dalam kemajuan pelayanan. Tuhan menghendaki setiap hamba Tuhan untuk berjalan maju. Lalu mengapa orang tidak mengalami kemajuan? Karena malas, sementara orang berprestasi akan batasi bicaranya, tidak ada waktu untuk malas dan bergosip. Bab 19 yaitu menembus batas, mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas, artinya adalah hidup dalam iman, kembangkan potensi, berpikir selalu maju dan memiliki hati seorang hamba tetapi mental seorang pejuang. Bab 20, melempar mahkota. Setiap orang yang melayani Tuhan mendapatkan 2 mahkota. Yang pertama adalah mahkota yang sekarang, itu bonus. Yang kedua mahkota nanti, mahkota kekal, mahkota kemuliaan. Bab 21, mengarahkan pandangan. Pelayanan dan kehidupan hamba Tuhan sangat ditentukan oleh arah pandangannya. Arah pandangan itu akan mempengaruhi segala sesuatunya. Ke arah mana mata pelayan Tuhan tertuju akan mempengaruhi keberadaannya, semangatnya dan kekuatannya dalam melayani. Bab 22, seperti embun. Menyadari kita sebagai embun, maka ada 4 kebenaran penting sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama, jangan membawa suasana panas. Yang kedua, jangan mengandalkan kekerasan. Yang ketiga, jangan membawa badai. Yang keempat, membawa kenyamanan dan keindahan. Bab 23 tentang lidah. Salah satu yang dapat menyengsarakan hidup seseorang dan dapat menghancurkan pelayanan adalah lidah atau perkataan. Ada hal 4 yang sangat penting dalam hal ini. Yang pertama, perkataan hamba Tuhan harus menguatkan dan memberi penghargaan. Yang kedua, perkataan hamba Tuhan itu harus benar. Yang ketiga, harus berisi firman Tuhan. Dan yang terakhir, selalu di pikirannya harus dipertimbangkan. Bab 24 yaitu mengembangkan talenta. Ada 6 tentang talenta, yaitu talenta adalah harta. Talenta adalah bukti bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Talenta orang itu berbeda-beda. Talenta bukan untuk dibanggakan tetapi anugerah. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas talenta kita dan akhirnya kita akan dibagi dalam 2 kelompok, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Bab 25, pelayan Tuhan selalu mencari yang baik. Kalau setiap hamba Tuhan mengerjakan apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan, dan apa yang dia harapkan, maka akan menjadi kekacauan di gereja manapun yang dia layani. Karena bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak dia yang dirindukannya. Bab 26 yaitu menjadi pelayan Tuhan yang sadar diri dan tahu diri. Tidak ada pelayanan tanpa air mata, tekanan dan pergumulan. Tapi kuncinya adalah kita harus sadar diri. Bab 27, pelayan Tuhan yang senantiasa membawa kematian Kristus. Pelayan Tuhan sejatinya adalah pelayan Tuhan yang senantiasa membawa kematian Kristus dalam kehidupannya, supaya dalam waktu yang bersamaan dia juga membawa kehidupan Kristus nyata dalam hidupnya. Bab 28 yaitu menjadi pelayan Tuhan yang bersinar dalam berbagai tekanan dan ancaman. Hamba Tuhan yang hidupnya tidak menyilaukan orang, tetapi membawa kesejukan bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Bab 29, take and give.
Salah satu tanggung jawab hamba Tuhan dalam melayaninya adalah menerima kemudian membagikannya kepada jemaat yang dilayani. Bab 30 respon dan kepastian status kita. Hamba Tuhan yang sejati dapat dilihat dari responnya. Ingat Maria, jadilah padaku seperti yang engkau katakan, sebab sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bab 31 yaitu Tuhan mencari pahlawan. Pelayan Tuhan bukanlah orang yang mencari kesibukan dalam pelayanan, tetapi berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Bab 32 pelayanan Tuhan yang berpikir matang. Ingat bahwasanya mengapa pelayan Tuhan penting untuk menyeimbangkan antara kepekaan dan akal sehat, supaya kita tidak tertipu oleh iblis antara iman dan ilusi. Dan yang terakhir adalah indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-11 harus kita selalu ingat pengabdian dan ketulusan seseorang dalam melayani Tuhan akan berakhir indah pada waktunya. Waktu untuk menyelamatkan kita, memilih kita, mendidik kita, mengangkat kita, dan menyempurnakan kita. Demikianlah hasil pemaparan saya. Tuhan Yesus memberkati.